Kronologinya, Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan kasus dugaan rasuah yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode. Juliari menunjuk Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dan dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Fee tiap paket bansos disepakati oleh Matius dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Matius dan Adi pada bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Adian IM dan Hari Sidabukai dari pihak swasta dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket bansos sembako pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai Rp 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvien selaku orang kepercayaan Juliari sekaligus sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar rupiah yang juga digunakan untuk keperluan Juliari. Analisis kasus locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa pidana. Sebelum penangkapan, pelaku berada di sebuah apartemen di Bandung dan Jakarta. Pelaku ditangkap di Jakarta, kemudian dibawa ke gedung KPK. Tempus delicti atau waktu terjadinya peristiwa pidana, yaitu pada hari Minggu 6 Desember 2020. Dalam kasus ini, ada beberapa pelaku, di antaranya merupakan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Ardian IM selaku swasta, dan Hari Sidabukai. Korban dari tindak pidana korupsi ini yaitu warga masyarakat wilayah Jabodetabek tahun 2020 dan negara. Jenis tindak pidana korupsi ini yaitu merugikan keuangan negara. Unsur subjektif. Terdapat unsur kesengajaan, yaitu Juliari sengaja melakukan korupsi terhadap bantuan sosial pada saat pandemi atau COVID-19. Unsur objektif, yaitu adanya sifat melawan hukum, pelaku melanggar undang-undang. Kualitas pelaku seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan. Dan adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Mengenai dasar hukum dari kasus tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara adalah Pasal 12 huruf A dan Pasal 11 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sanksi pemidanaan. Juliari divonis 12 tahun penjara dan didenda
sebesar Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, tanggal 23 Agustus 2021. Hakim juga menilai bahwa Juliari melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu juga hakim memberikan atau menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, yaitu sejumlah atau sekitar Rp14,59.